Kita semua kan suka film-film perampokan yang bikin deg-degan, perencanaan yang cermat, aksi nekat, dan taruhan yang tinggi banget. Tapi, gimana kalau saya bilang kisah-kisah nyata dari Malaysia itu jauh lebih dramatis? Yuk, kita bedah beberapa perampokan paling berani dalam sejarah negara ini. Lupain deh Hollywood. Hari ini kita bakal kenalan sama para ahli yang sesungguhnya. Penjahat-penjahat yang aksinya jauh lebih gila daripada apapun yang pernah Anda lihat di layar lebar. Oke, kita mulai dari dua nama yang dulu benar-benar bikin geger Malaysia. Individu yang membangun reputasi mereka lewat kenekatan dan kekejaman. Pertama, ada Wong Swee Chin, tapi orang lebih kenal dia sebagai Botak Chin. Eits, jangan ketipu sama julukannya ya. Dia ini bukan penjahat kaleng-kaleng. Dia adalah otak di balik geng Triad 360 yang mencengkeram Kuala Lumpur dengan ketakutan di tahun 70-an. Coba lihat angka ini. Rp280.000. Dengerin ya, di tahun 1975, duit segitu tuh bisa buat beli beberapa rumah. Gila kan? Botak Chin berhasil ngedapetin uang ini dari klub pacuan kuda setelah nembak mati seorang penjaga keamanan. Nah, perampokan inilah yang mengubah dia dari preman biasa jadi legenda kriminal. Terus, duit sebanyak itu dipakai buat apa? Dia bukan beli barang mewah loh. Malah, dia shopping senjata di Thailand, bawa pulang persenjataan yang cukup buat memulai perang kecil di jalanan KL. Ancaman ini saking seriusnya, polisi sampai harus membentuk tim elit Magnificent 12 dengan satu misi, memburu Botak Chin. Oke, sekarang kita lompat ke era 90-an. Kalau Botak Chin itu perencana yang rapi, nah penjahat yang satu ini bisa dibilang kekacauan berjalan. P kali mutu atau bentong kali membawa level kekerasan yang baru dan benar-benar mengerikan ke dunia kriminal Malaysia. 16, itu angka resmi korbannya. Tapi banyak yang percaya jumlah aslinya jauh lebih tinggi. Beda sama Botak Chin yang merampok buat untung, Bentong kali ini ngebunuh cuma karena emosi. Dia bisa nembak orang sipil yang gak bersalah cuma karena ngelihat dia dengan cara yang salah. Dia ini mimpi buruk berjalan bagi siapapun yang gak sengaja berpapasan dengannya. Nah, jadi kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, ada Botak Chin, perampok yang rencanain tiap langkahnya, yang warisannya adalah perburuan polisi yang epik. Di sisi lain, ada Bentong Kali, pembunuh tak terduga yang pemerintahannya adalah teror murni. Dua penjahat, dua warisan yang sangat berbeda. Oke, dari penjahat tunggal, sekarang kita pindah ke geng kriminal yang super terorganisir. Ini bukan lagi soal kekerasan membabi buta, tapi soal rencana yang matang dan eksekusi yang sempurna. Sekarang kita ngomongin geng Mama. Lupain kekerasan brutal, geng ini otaknya encer banget. Dipimpin sama 5 bersaudara, sindikat ini jagonya nipu. Lebih suka pakai penyamaran dan trik psikologis daripada senjata api. Lihat ini. 12 juta ringgit dalam bentuk emas batangan. Ini perampokan terbesar mereka dilancarkan di Kompleks Kargo Bandara Subang. Dan yang paling cerdas, mereka ngelakuinnya pas hari kemerdekaan, waktu perhatian seluruh negara lagi fokus ke tempat lain. Jenius dan nekat banget. Metode mereka tuh licik banget. Mereka nggak pernah nembak satu peluru pun. Malah mereka datang pakai seragam polisi atau bea cukai dengan tenang ngebujuk korban buat nyerahin barang berharga, terus hilang gitu aja. Ini bukan perampokan, ini pertunjukan. Dan ini nih bagian yang paling gila. Udah ngerampok emas jutaan ringgit, tapi nggak ada satu orang pun yang dihukum. 30 tahun kemudian kasusnya masih jadi misteri. Dan kabarnya warisan geng Mamak ini masih hidup, diwariskan ke generasi perampok yang baru. Selanjutnya, kita ketemu salah satu penjahat paling kompleks dalam sejarah Malaysia, Ahmad Mohd Arsyad alias Mat Komando. Di satu sisi, dia mantan tentara yang jadi pemimpin geng kejam. Di sisi lain, nah disinilah ceritanya jadi menarik banget. Gimana bisa? Teman-temannya nggak percaya dia terlibat. Buat mereka, dia itu kepala keluarga yang baik, selalu bantu tetangga dan kerabat. Tapi buat polisi, dia pemimpin geng sadis yang bertanggung jawab atas puluhan perampokan bersenjata. Kok bisa dua kepribadian ini ada di satu orang? Reputasinya tuh udah bukan sekedar penjahat lagi, tapi jadi mitos. Banyak yang percaya dia punya ilmu kebal, semacam kekuatan mistis yang bikin dia bisa menghilang, lolos dari sergapan polisi yang paling ketat sekalipun. Tapi ya, setiap legenda pasti ada akhirnya. Buat Mat Komando, ceritanya berakhir di tengah hujan peluru saat operasi polisi yang diberi nama Ops Api Sawit. Semua perampokan yang kita bahas tadi emang udah gede. Tapi sekarang kita sampai di puncaknya.
Perampokan yang saking beraninya, saking besarnya, dan saking misteriusnya, bikin yang lain kelihatan kayak kejahatan kecil. 50 juta ringgit. Itu perkiraan nilai microchip yang dicuri waktu perampokan Batu Maung tahun 2006. Angka ini ngebuat semua perampokan lain yang kita bahas tadi jadi kelihatan kecil. Eksekusinya tuh mulus banget kayak di film-film. Dini hari, perampok nyusup ke area kargo yang super aman, ngelumpuhin para pekerja dengan trik tes narkoba palsu yang cerdik, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka lenyap bareng microchip senilai 50 juta ringgit. Cepet, senyap, dan efisien banget. Polisi yakin banget ini kerjaan orang dalam. Nggak mungkin nggak. Mereka tahu denahnya, tahu jadwalnya, dan tahu persis chip mana yang paling berharga. Tapi, tanpa bukti fisik sama sekali, nggak ada sidik jari, nggak ada DNA, tangan mereka terikat. Semua tersangka dibebaskan, dan sampai hari ini kasus perampokan terbesar di Malaysia ini masih belum terpecahkan. Jadi, setelah kita telusuri sejarah perampokan paling gila di Malaysia, apa sih intinya? Cerita-cerita ini bukan cuma soal kejahatan. Ini soal keberanian yang nekat, perencanaan yang luar biasa, dan misteri yang seolah menolak untuk dipecahkan. Benang merah yang nyambungin semua kisah ini, keberanian. Keberanian Botak Chin nantang seluruh satuan polisi, kecerdasan geng mamak melakukan perampokan tanpa kekerasan, dan ketepatan para perampok microchip yang hilang tanpa jejak. Mereka semua punya satu kesamaan, berani ambil resiko yang nggak kebayang sama kita-kita. Nah, ini ngebawa kita balik ke pertanyaan awal. Film perampokan emang seru, tapi kalau di dunia nyata, ada dalang yang lebih cerdik. Harta karun yang nggak pernah ketemu, dan misteri yang bertahan puluhan tahun. Jadi mikir kan, kadang cerita yang paling luar biasa itu justru yang beneran terjadi.